Mungkin sebelum saya mulai, barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya, mungkin saya sambil. Jadi ITB sejak tahun 2004-2005, para dosen itu tidak lagi bergabung atau tergabung dalam program studi atau jurusan, tapi bergabung dalam apa yang kita sebut sebagai kelompok keahlian. Jadi dosen-dosen itu disatukan dalam kelompok riset, bukan dalam kelompok pengajaran. Jadi kami mengajarnya bisa di program studi yang berbeda, tapi kami dikumpulkan dalam satu kelompok keahlian berdasarkan basis risetnya. Nah, kelompok keahlian ini di ITB bersifat dinamis, jadi bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa merger, bisa juga split begitu ya. Dan ini sesuatu yang sifatnya evolutif, bergantung kepada kebutuhan dan bergantung juga kepada minat riset begitu ya. Jadi kelompok keahlian yang saya ikuti sekarang ini adalah kelompok keahlian yang relatif baru. Kami baru berdiri tahun 2010 di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Saat ini kami mempunyai anggota sebanyak 14 orang, 5 diantaranya adalah guru besar. Kemudian kami juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai anggota kehormatan, ada Profesor Rob van der Hilst dari MIT dan Profesor Phil Cummins dari dari Australian National University begitu ya. Jadi ini mungkin untuk share saja. Jadi ini salah satu ikhtiar di ITB untuk meningkatkan mutu dan jumlah penelitian yang dilakukan di ITB begitu ya. Oke, berikutnya ini adalah publikasi kami secara kelompok. Jadi jangan lihat angkanya, tapi dilihat bahwa ini adalah sesuatu yang trennya naik terus begitu ya. Jadi citation kita naik terus. Ini adalah beberapa jurnal yang dihasilkan oleh kelompok kami. Jadi ada beberapa paper gitu ya. Oke. Nah, ini adalah partner riset kami dari perusahaan, dari institusi maupun dari mitra kami di luar negeri begitu ya. Jadi secara total kelompok kami ini membimbing kurang lebih sekitar 30 mahasiswa S2 saat ini dan sekitar 18 mahasiswa S3 begitu ya. Jadi kita punya kolaborasi dengan berbagai mitra baik di dalam maupun di luar negeri begitu. Ya, kita juga punya beberapa hak cipta, ada yang berupa software, ada yang berupa paten begitu. Nah, kemudian salah satu yang telah kami lakukan sejak tahun 2017 adalah kami membuat sebuah buku yang dibuat per tahun, judulnya Geofisika Global, dan tahun 2017 seterusnya. Kita sedang membuat tahun 2020, jadi kira-kira ini adalah ringkasan lah dari penelitian yang kami jalankan. Jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk memperoleh buku ini, nanti silakan hubungi saya atau hubungi Ibu Sylvia Janatul Fajar, ya, yang juga mengelola IRMA ini. Ya, ini salah satu dari kegiatan yang kami lakukan. Kami melakukan webinar. Ini tanggal 11 kita lakukan. Kemudian minggu lalu juga kita lakukan. Dan mudah-mudahan ke depan juga kita akan menghadirkan webinar dengan topik-topik yang lain, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai dengan si medan magnetik bumi begini ya. Jadi mungkin saya akan berusaha untuk bercerita saja, bukan ceramah, bukan ngasih kuliah. Ini kita mau mendongeng saja. Jadi mungkin bahasanya saya akan buat semudah mungkin dan mungkin bisa menambah wawasan dari Bapak dan Ibu. Ini kita usahakan untuk tidak terlalu tidak terlalu detail pada aspek ilmiahnya. Nanti bagi yang tertarik bisa diskusi berikutnya begitu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Hamdi sebagai moderator. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Saudara Zaid Wahyudi dari Kompas yang menanyakan mengenai medan magnetik bumi begitu ya. Jadi ini kelihatannya sesuatu yang barangkali menarik, tapi tidak begitu diketahui dengan baik oleh masyarakat begitu ya. Oke. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdi, saya akan skip saja begitu. Nah, ini adalah slide yang biasanya saya sampaikan kepada para mahasiswa saya pada saat kuliah pertama begitu ya. Jadi di Imperial College di Inggris itu ada seorang profesor namanya Patrick Maynard Stewart Blackett begitu.
yang mendapatkan hadiah Nobel untuk fisika untuk penemuan dalam cloud chamber di tahun 48 begitu ya. Nah, Pak Blackett ini punya beberapa mahasiswa, salah satunya adalah Ernie Deutsch. Ernie Deutsch ini kemudian jadi profesor di Kanada, salah satu muridnya saya begitu ya. Jadi ini saya sering sampaikan slide ini, jadi silakan yang merasa menjadi mahasiswa saya boleh pakai gambar yang ini begitu ya. Jadi nasabnya jelas begitu ya, siapa gurunya siapa begitu ya. Jadi kita jelas ininya nasabnya begitu ya. Oke. Nah, barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang mungkin bukan latar belakangnya fisika, mungkin bertanya-tanya, Medan tuh apa sih? Apakah Medan sama dengan Medan Sumatera Utara begitu ya? Apakah sama dengan medan perang begitu ya? Jadi kalau dalam bahasa fisika, medan atau field itu kira-kira adalah distribusi dari suatu besaran di dalam ruang. Ya, ini bahasa sederhananya. Jadi di ruangan di mana Bapak Ibu berada saat ini ada distribusi temperatur. Maka di sekitar Bapak dan Ibu ada medan temperatur. Di tiap titik dalam ruangan yang Bapak Ibu tempati saat ini, saya bisa mengukur temperaturnya. Makin dekat dengan AC, maka temperaturnya makin dingin begitu ya. Makin dekat dengan sinar matahari, temperatur makin panas. Jadi ini adalah sebuah medan. Nah, kemudian juga misalkan di ruangan yang kita tempati, atau mungkin di udara, ada yang kita sebut misalkan distribusi dari besaran tekanan, atau besaran kecepatan dari partikel, begitu ya, kecepatan udara. Ini biasanya sering kita lihat kalau Bapak Ibu melihat bagaimana yang membacakan ramalan cuaca akan melihat ini ada kemungkinan badai dan itu semua yang digambarkan oleh mereka adalah sebuah medan. Cuma dalam hal ini adalah medan kecepatan begitu ya. Bisa juga medannya medan gravitasi. Ya. Nah, dalam bahasa fisika medan ini bisa berupa besarannya bisa berupa besaran skalar atau hanya kata nilainya saja tanpa arah atau besaran vektor begitu. Ya. Nah, sekarang medan magnetik bumi ini secara umum adalah medan yang berada di dalam bumi, di permukaan bumi, bahkan di luar bumi begitu. Termasuk nanti akan kita lihat oleh aktivitas matahari. Nah, yang menarik adalah intensitas medan magnetik bumi ini sangat kecil dan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, kalau harus dikuantisasi dalam bahasa fisika, maka besaran medan magnetik di permukaan bumi itu hanya sekitar 30 sampai 60 ribu nanotesla. Jadi sangat kecil sekali. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ingat dulu pelajaran di SMP, di SMA begitu, atau di tingkat 1 begitu, fisika dasar, ada yang namanya percepatan gravitasi G. Ya, nah G ini aneh yang nilainya. Di semua SMA nilainya sama, 10 meter per sekon kuadrat. Nanti kalau udah di tingkat 1 perguruan tinggi jadi berubah 98 meter per sekon. Orang tahu kira-kira itu ada ya, percepatan medan gravitasi. Yang tanya berapa sih percepatan medan berapa besarnya medan magnetik bumi? Misalnya banyak yang tahu. Bahkan kalau saya cek di buku-buku pelajaran sekolah, itu tidak ada yang membahas begitu loh. Ya. Karena medan magnetik bumi ini sangat-sangat kecil, lemah begitu ya. Dan seringkali tidak diketahui berapa besarnya. Ya. Nah, meskipun medan magnetik bumi ini kecil, tapi medan magnetik ini bisa terukur, ya. Bahkan kalau melalui peralatan yang sangat presisi, bahkan pada jarak puluhan ribu kilometer dari bumi masih bisa terdeteksi begitu ya. Nanti kan kita lihat bagaimana hubungan antara medan magnetik bumi dengan pengendalian satelit misalkan, ya. Oke. Ya. Nah, medan magnetik bumi sendiri sebetulnya kita asumsikan, kita modelkan sebagai sebuah dipol atau dwi kutub, ya. Yang di utara kita sebut sebagai kutub utara, yang di selatan kutub selatan. Nah, di antara kedua kutub tersebut, arah dan intensitasnya sangat bervariasi. Jadi bergantung pada posisi lintang. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan medan gravitasi bumi sangat berbeda. Medan gravitasi bumi itu di permukaan kurang lebih selalu arahnya tegak lurus terhadap permukaan bumi. Tapi kalau medan magnetik tidak begitu gitu ya. Nanti kita lihat bahwa medannya bisa berbeda-beda.
Nah, kemudian sifat yang lain yang berbeda adalah medan magnetik bumi itu sifatnya tidak statis, tapi dinamis. Jadi arah dan besarnya itu merupakan fungsi dari waktu. Jadi bukan saja perubahan pada skala waktu yang lama begitu, tahunan atau puluhan tahun, bahkan pada orde menit pun sebetulnya medan magnetik bumi itu mengalami perubahan. Gitu, ya. Nah, yang kita ketahui mengenai sumber dan lain-lain, itu akan sangat bergantung kepada pemahaman kita mengenai fenomena yang teramati. Jadi kita bisa melakukan dugaan, perakiraan terhadap medan magnetik bumi dan sumbernya berdasarkan apa yang kita pelajari dari rekaman medan magnetik tersebut. Kita akan masuk ke situ. Oke. Ya. Nah, jadi karena medan magnetik ini kita anggap sebagai sebuah vektor, maka biasanya kita nyatakan sebagai tiga komponen. Jadi komponen X menunjuk arah utara, komponen pada arah Y menunjuk pada arah timur, dan komponen Z atau komponen ke arah vertikal begitu ya. Nah, nanti kita lihat bahwa sebetulnya medan magnetik itu tidak selalu menunjuk persis ke arah utara, tapi bisa mengalami penyimpangan. Nah, penyimpangan ini kita sebut sebagai deklinasi. Nah, kalau penyimpangannya dari arah utara ke arah timur, bisa kita sebut sebagai deklinasinya katakanlah antara 0 sampai 90 derajat. Tapi kalau menyimpang dari arah utara ke arah barat, itu kita sebut dari 270 sampai ke 359 derajat begitu ya. Nah, medan magnetik bumi juga bisa mempunyai komponen vertikal. Ini yang barangkali kurang disadari di Indonesia. Karena di Indonesia adalah negara yang kurang lebih berada pada ekuator magnetik, sehingga komponen vertikal dari medan magnetik di Indonesia itu relatif kecil. Tapi kalau kita bekerja atau kita berada di negara-negara yang dengan lintang tinggi, maka inklinasi itu bisa menjadi sesuatu yang signifikan. Nah, gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa pada secara umum medan magnetik bumi ini bisa dinyatakan sebagai sebuah dipol. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ternyata inklinasi ini itu kurang lebih merupakan fungsi dari lintang. Ya, kalau lintangnya makin tinggi, maka inklinasinya juga makin tinggi. Oke. Nah, ini saya main-main dengan kompas dan dengan sebuah obeng yang ada magnetnya begitu ya. Jadi yang gambar sebelah kiri adalah kompas pada saat menunjukkan arah utara. Nah, tapi kalau kompas itu saya dekatkan dengan sebuah obeng, katakanlah yang mengandung magnet, maka akan mengalami defleksi. Ya, jadi arahnya tidak lagi menunjuk ke arah utara. Ya, nanti bergantung kepada medan magnetik yang diberikan oleh si magnet tersebut. Nah, kalau sekarang kompasnya saya taruh vertikal, ya, jadi saya bisa melihat yang namanya inklinasi. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di kiri, inklinasinya kecil atau kurang lebih hampir datar begitu ya. Tapi kalau saya ganggu, maka dia bisa menyimpang. Ini yang kita sebut sebagai inklinasi ya. Jadi inklinasinya bisa ke atas atau bisa ke bawah begitu ya. Nah, jadi medan magnetik bumi ini secara umum dinyatakan sebagai sebuah dipol. Ini gambar yang merupakan idealisasi, tapi sebetulnya mungkin lebih kompleks daripada ini ya. Oke. Nah, jadi kalau saya menganggap bumi ini sebagai sebuah dipol magnetik, ini ada yang menarik ini. Kalau kita dalam bidang geofisika bekerja dengan kutub, kita tanya kutubnya kutub apa dulu, ya. Nah, paling tidak ada 3 jenis kutub yang kita akan bicarakan ya. Pertama adalah apa yang kita sebut sebagai kutub utara geografis. Kutub utara geografis itu adalah tempat yang secara terukur menunjukkan lintang 90 derajat. Ya. Posisi dari kutub utara geografis ini selalu tetap, dia tidak berubah. Ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai medan atau kutub magnetik utara atau North Magnetic Pole. Ini adalah tempat di mana kalau kita bawa kompas, ya. Ini kalau kita bawa kompas, nah misalkan kompas yang ini tadi ya, kompasnya akan menunjuk ke arah vertikal, ya.
Kalau di kutub selatan bumi, dia arahnya akan menuju ke arah vertikal ke atas begitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai uh, kutub utara magnetik. Nah, kutub utara magnetik itu tempatnya tidak persis sama dengan kutub geografis. Dan tempatnya berubah-ubah terus. Ini yang salah satu yang kemudian menjadi bahan kepenasaranan dan bahan kajian dari para ilmuwan begitu ya. Karena medannya itu berubah-ubah. Jadi harus kalau disurvei setiap 5 tahun tempatnya sudah berubah. Ini yang kita sebut sebagai kutub utara magnetik atau North Magnetic Pole. Nah, ada satu lagi yang kita sebut sebagai kutub geomagnetik. Kutub geomagnetik ini adalah hasil dari pemodelan. Nanti akan kita ceritakan pemodelan seperti apa. Tapi kira-kira kita selalu bekerja dengan 3 deskripsi mengenai kutub ini. Jadi ada kutub utara geografis, kutub utara magnetik, dan ada kutub utara geomagnetik begitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kita sebut sebagai ekuator geografis. Jadi ekuator geografis itu adalah tempat yang lintangnya 0 derajat begitu ya. Kota Padang itu ada pada ekuator geografis. Nggak bakal berubah, tetap di situ. Tapi ada yang kita sebut sebagai kutub, ada yang kita sebut sebagai ekuator magnetik begitu ya. Dan tempatnya tidak persis sama dengan kutub utara, tidak sama persis dengan ekuator secara geografis begitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh kalau kita lihat yang lebih real barangkali ya. Ini kalau kita lihat bahwa di Jerman itu inklinasinya sekitar 67 derajat ya. Jadi kalau saya punya kompas saya cenderung ke arah vertikal begini ya. Tapi kalau di Afrika Selatan dia 64 derajat. Jadi dia cenderung ke arah atas begitu ya. Jadi jarum kompasnya kalau dimiringkan dia akan begini. Kalau di Jerman akan begini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai adanya ketergantungan dari inklinasi terhadap lintang begitu ya. Jadi di utara itu kurang lebih besarnya 60.000 nanotesla, di khatulistiwa sekitar 30.000 nanotesla begitu ya. Jadi medan magnetik bumi tidak sama besarnya di setiap tempat di bumi begitu ya. Mungkin itu sebab kita mengajarkan masalah geomagnetik ini di SMP atau di SMA karena pusing. Ya, jadi lebih mudah mengajarkan gravitasi saja. G 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau magnetik lebih rumit sedikit gitu ya. Oke. Nah, saya sekarang ingin cerita, ini mendongeng saja begitu ya, mendongeng saja. Jadi, medan magnetik bumi ini sudah ada sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Jadi sudah ada hampir seumur dengan bumi itu sendiri. Jadi begitu bumi ada, medan magnetiknya juga sudah ada begitu. Ya. Dan sebetulnya dalam kehidupan manusia, orang sudah melihat bahwa ini ada sesuatu batu yang sifatnya aneh begitu ya. Ada batu yang bisa menarik batu yang lain karena mempunyai mineral yang kita sebut sebagai mineral magnetite atau Fe3O4. Jadi sejak abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah kelakuan dari batu tersebut sudah dipelajari begitu ya di Yunani. Nah, tapi kegunaan praktis dari magnet ini baru ditemukan di Cina sekitar pada abad ke-7 begitu ya. Jadi pada abad ke-7 orang sudah mulai mempelajari secara sistematik sehingga kompas pertama itu ditemukan di Cina begitu ya. Jadi dari Cina kemudian dibawa ke India, dari India dibawa ke Timur Tengah, dari Timur Tengah pada zaman Perang Salib itu kompas itu dibawa ke Eropa begitu ya. Waktu itu tidak ya tahu bahwa ada alat kompas itu, dan kalaupun tahu tidak tahu kira-kira kegunaannya apa ya. Nah, kegunaan baru rasa pada saat seorang petualang yang namanya Christopher Columbus.
Jadi Columbus itu dia sebetulnya ada seorang Portugis. Nah, dia kemudian membawa ide mengenai kompas tersebut untuk digunakan menjelajahi samudra. Pada saat itu orang Eropa itu merasa di apa ya, ditekan lah, dibully lah oleh orang-orang Itali. Karena pada saat itu orang Itali yang mengendalikan pelayaran di Laut Tengah. Sehingga kota-kota Italia menjadi kota-kota yang kaya begitu. Ada kota Venesia, ada kota Florence dan lain-lain. Mereka kaya karena mereka mengendalikan perdagangan. Salah satu yang diperdagangkan adalah lada begitu ya. Jadi orang Venesia itu yang kemudian atau orang Italia itu yang kemudian memasang harga bagi lada, sehingga kemudian orang-orang Eropa lain merasa berat. Akhirnya mereka mulai berpikir mengapa harus bergantung kepada orang Venesia. Mereka mulai mencari bagaimana mencari jalan ke Asia begitu ya. Nah, di situ ada dua negara yang waktu itu sangat agresif. Pertama adalah Portugis, kedua adalah Spanyol begitu ya. Nah, Portugis memilih jalan untuk melakukan pelayaran mengelilingi Afrika. Sementara Spanyol kalau saya harus pergi ke India, mengapa saya tidak pergi ke samudra saja? Karena waktu itu orang sudah tahu bahwa bumi bulat begitu ya. Jadi kenapa harus berlayar? Saya bisa langsung ke barat. Toh nanti ketemu di India juga ya. Nah, sejarah kemudian menunjukkan bahwa yang ditemukan oleh orang Eropa pada waktu itu adalah benua Amerika. Nah, sejak itu yang namanya kompas itu menjadi alat yang sangat penting bagi navigasi ya. Bukan hanya untuk menentukan arah, tapi juga untuk menentukan posisi terhadap ekuator. Kalau saya boleh jalan sedikit begitu ya. Ya. Nah, ini adalah posisi kompas di sekitar ekuator gitu loh. Ya. Yang ini adalah posisi ekuator. Kalau saya berlayar ke arah selatan terus, maka inklinasinya akan lama jadi datar. Pada saat itu mereka tahu mereka telah berada pada ekuator. Ya. Jadi kalau ini sama juga, kalau di sini orang berlayar ke arah utara, lama-lama inklinasinya akan mendatar seperti itu. Ya. Jadi ini adalah alat yang sangat bermanfaat dalam navigasi. Ya. Sehingga kemudian pengukuran dengan kompas itu merupakan pengukuran standar yang digunakan oleh para pelaut. Ya, ini sebenarnya ada satu catatan mengenai pengukuran medan magnetik bumi di Indonesia begitu ya oleh De Rosso. Ini orang Prancis begitu ya. Dia melakukan pengukuran pada tanggal 9 Oktober di Surabaya dan 9 Mei di Ambon pada tahun 1794 ya. Jadi dari pembacaan medan magnetik ini mereka bisa digunakan untuk navigasi begitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1600 ada seorang dokter di Inggris, William Gilbert. Ya, William Gilbert ini pada dasarnya seorang dokter, tapi dia banyak melakukan eksperimen. Ya. Konon William Gilbert ini adalah dokter yang melayani Ratu Elizabeth pertama. Kalau di Inggris itu disebut sebagai Virgin Queen. Salah satu penguasa yang sangat dihormati di Inggris karena pada zaman Ratu Elizabeth pertama ini Inggris berhasil mengalahkan Spanyol dan menjadi negara yang dominan secara maritim begitu ya. Nah, Gilbert ini melakukan berbagai eksperimen sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa ternyata bumi ini adalah sebuah magnet yang besar begitu ya. Nah, kemudian penelitian mengenai magnet dan kemagnetan terus berkembang sampai satu waktu di Eropa pada waktu itu dan di Amerika pada waktu orang sudah mulai mempelajari kelistrikan dan kemagnetan. Tapi pada saat itu kelistrikan dan kemagnetan dipelajari secara terpisah. Dianggap masing-masing adalah sebuah fenomena tersendiri. Sampai ada seorang profesor di Denmark namanya Ørsted secara tidak sengaja menemukan hubungan antara arus listrik dan medan magnetik. Konon pada saat sedang mempersiapkan kuliah, Ørsted itu menempatkan kompas di dekat dengan kawat yang dialiri arus begitu ya. Nah, pada saat
kawat dialiri arus, ternyata si jarum kompasnya bergerak begitu ya. Nah, kemudian itu yang dijadikan salah satu clue, salah satu petunjuk bahwa kelistrikan dan kemagnetan ini adalah sesuatu yang terhubung ya. Nah, kemudian kemagnetan batuan ini menjadi sesuatu yang dipelajari terus sampai ada hal-hal yang rada aneh begitu ya waktu itu. Salah satunya adalah pada awal abad ke-20 ternyata ada ilmuwan yang melihat bahwa ternyata ada batuan ini rekamannya terbalik begitu. Ini jadi pertanyaan begitu. Kalau rekaman terbalik, apakah medan magnetik bumi pernah terbalik pada masa yang lampau? Dan ternyata pernah, ya. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan dari Rusia mengatakan, oke, kalau gitu kita gunakan sajalah rekaman pembalikan medan magnetik bumi sebagai salah satu cara untuk stratigrafi. Ya, dalam geologi biasanya para ahli itu melihat korelasi antara lapisan dengan lapisan berdasarkan fosilnya. Ini yang paling umum. Tapi ada kemungkinan saya punya lapisan yang tidak ada fosilnya atau fosil tidak sama begitulah. Apakah ini masih sama lapisan umurnya? Nah, kalau dilihat dari rekaman magnetik dalam batu tersebut, bisa jadi saya bisa menemukan korelasi antara satu lapisan dengan lapisan lain dengan prinsip kemagnetan. Ini yang dalam geologi kita sebut sebagai magnetostratigrafi, gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 50-an tadi saya cerita mengenai Blackett. Blackett ini juga menemukan sebuah magnetometer yang sensitif sehingga bisa mengukur magnetisasi pada batuan dengan secara relatif cepat begitu ya. Kemudian ilmu ini berkembang sampai akhirnya pada dekade 60-an 70-an pemahaman mengenai kemagnetan batuan ini menjadi sokoguru, menjadi alat untuk membuktikan konsep yang kita kenal sekarang, konsep pergerakan lempeng tektonik begitu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau melihat ke medan magnetik bumi ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Jadi tiga gambar pada kolom kiri dan kanan itu menunjukkan bagaimana perubahan medan magnetik bumi pada 2 hari yang berbeda ya. Jadi yang paling atas itu adalah komponen X-nya, yang tengah adalah komponen Y, yang bawah adalah komponen Z. Dalam kurun 24 jam. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa medan magnetik bumi ini untuk tempat yang sama itu tidak sama nilainya begitu ya. Jadi dia mengalami perubahan. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan, ini hari yang berbeda. Kalau yang sebelah kiri itu tanggal 1 Juni 2009, yang sebelah kanan ini adalah 1 Juli 2009. Beda kelakuannya. Ya. Jadi kelakuan antara hari yang satu dengan hari yang lain bisa berbeda ya. Jadi rupanya kita punya perubahan untuk di tempat yang sama pun medan magnetik itu bukan medan yang statik ya, medannya berubah. Ini untuk level harian. Nah, itu tadi intensitasnya. Nah, kalau deklinasinya gimana? Ternyata sama juga. Jadi kalau diukur secara teliti, itu juga arahnya ternyata tidak selalu ke utara persis gitu loh. Ya. Dia bisa bergeser gitu, ya, bergeser pada hari yang sama. Dalam kurun waktu 24 jam saya bisa melihat adanya perbedaan arah dari jarum kompas begitu ya. Oke. Nah, ini adalah deklinasi yang terekam pada berbagai stasiun di Inggris begitu ya, Inggris dan sekitarnya begitu. Nah, ini kelihatan bahwa ternyata antara tahun 1900 sampai tahun 2010 deklinasi itu nggak sama. Ya, ini yang barangkali bagi kita di Indonesia ini agak aneh karena kita selalu menganggap bahwa kompas itu selalu menunjuk ke arah utara. Tapi kalau kita lihat di negara lain tidak selalu ke arah utara kompas itu gitu ya. Ini yang nanti jadi salah satu isu mengapa pemetaan magnetik menjadi penting ya. Nah, ini ada pengamatan di Tasmania, di Hobart dibandingkan dengan di Inggris untuk kurun waktu tertentu antara tahun 1600-an sampai sekitar tahun 1900-an. Ternyata ada perbedaan deklinasi ya. Jadi yang diukur di Inggris sama yang diukur di Hobart ini beda. Kalau Bapak Ibu lihat, ini perbedaannya bisa sampai belasan derajat. Jadi kalau deklinasi itu ke utara kayak begini, ini bisa belasan derajat gitu loh. Ya, kalau kurun waktunya kita buat dalam kurun waktu yang lama begitu ya.
Nah, ini yang sekarang juga jadi salah satu topik begitu ya, yang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya. Ternyata yang tadi saya katakan kutub utara magnetik saja itu berubah-ubah begitu loh, ya. Jadi kalau tahun 1900 tempatnya di dekat Kanada, tahun 2020 itu sudah di tengah-tengah kutub utara ya. Jadi yang ini adalah kutub utara geografis. Ini mungkin nanti kalau ditunggu lama nih bakal nyebrang ke arah Siberia begitu, ya. Nah, ini jadi ada perubahan seperti itu. Nah, yang menjadikan orang khawatir ini sekarang adalah begini. Ini kalau kita lihat ya, dari tahun 1900 sampai tahun 1960, ini pindahnya cuma segini gitu loh. Ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir pindahnya agak jauh gitu loh. Ini yang kemudian jadi orang khawatir apa kalau misalkan kutubnya bergerak dengan sangat cepat begitu ya. Jadi kita cerita maksudnya apa. Nah, ini kalau lihat secara historis, memang kutub utara magnetik juga ini memang berubah-ubah begitu ya. Ini ada rekaman dari batuan dan lain-lain, ternyata memang berubah terus begitu. Ini adalah tahunnya begitu ya. Nah, ini mungkin model yang menarik bahwa bagaimana deklinasi ini berubah di banyak tempat di bumi begitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, kayaknya di Indonesia selalu nol lah deklinasinya kan. Artinya kalau kita punya kompas di Indonesia dari dulu ya selalu kurang lebih seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya peta geologi, itu di bawahnya ada keterangan deklinasinya berapa begitu ya. Di Indonesia itu deklinasinya sekitar 1 derajat lah kurang lebih. Jadi kita kalau baca kompas dengan baca di alam kurang lebih sama. Tapi kalau Bapak lihat di negara lain coba, itu deklinasinya bisa puluhan derajat begitu. Jadi kalau Bapak melihat ke satu arah dengan arah kompas, sebetulnya yang dilihat bukan arah utara tapi arah kutub utara magnetik tadi. Gitu. Ya. Ini salah satu yang membuat orang concern, khususnya pada saat di mana medan magnetik bumi ini menjadi salah satu sistem yang digunakan untuk menentukan navigasi, gitu ya. Oke, jadi berubah-ubah terus ini. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, salah satu juga yang sering ditakutkan orang atau dikhawatirkan orang adalah medan magnetik bumi berkurang intensitasnya gitu loh ya. Ini adalah sebuah model pada 400 tahun terakhir ya. Nah, cuman yang saya sering mengkritik gambar ini, yang saya kritik apa adalah ini, sumbu yang ini 30 gitu loh, bukan 0. Artinya kesananya masih jauh. Jadi sekarang bukan berarti bahwa dipolnya akan 0, bukan. Dipolnya akan berubah dari katakanlah 33 ke 35, sekarang jadi 29 gitu loh. Tapi nggak 0. Ya. Tapi kalau dibuat grafik begini kan seolah-olah ini bakal menuju 0 kan? Padahal yang kita lihat ini sebenarnya bukan 0, 30 gitu ya. Tapi memang berubah ya. Medan magnetik bumi intensitasnya bisa berubah. Nah, ini yang menarik satu lagi. Ada yang kita sebut sebagai ekskursi. Jadi medan magnetik bumi ini bisa melemah begitu ya. Melemah, terus kemudian seolah-olah akan berbalik, terus nggak jadi. Ini yang kita sebut sebagai magnetic excursion. Salah satu event yang diamati di banyak tempat di bumi ini adalah apa yang kita sebut sebagai event Lasham atau event Blake. Lasham ini sekitar 40.000 tahun yang lalu ya. Jadi kira-kira pada waktu 40.000 tahun lalu medan magnetik itu kemudian melemah, terus seolah-olah mau berbalik tapi nggak jadi gitu loh, balik lagi. Ya. Ini yang kita sebut sebagai excursion. Nah, excursion ini juga bukan hal yang jarang terjadi di dalam sejarah bumi. Ini terjadi dari waktu ke waktu. Ya. Sampai akhirnya kurang lebih 780.000 tahun lalu kita pernah mengalami pembalikan medan magnetik bumi. Atau kita sebut sebagai event Bruns-Matuyama. Begitu ya. Ini terjadi kurang lebih 780.000 tahun yang lalu, medan magnetik bumi berubah polaritasnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah bumi begitu, ya, ekskursi ini terjadi berulang-ulang kan, ada yang namanya monolake, Lasham dan lain-lain ya. Yang ini adalah event yang tadi saya sebut sebagai pembalikan tadi, ya. Ini sudah dimodelkan dan sudah dilihat dalam berbagai rekaman ya. Salah satunya di dalam sedimen di laut begitu ya.
Kita lihat sifat magnetik dari sedimennya ternyata memang berbeda, itu berubah gitu ya. Oke. Nah, yang lebih menarik lagi adalah medan magnetik bumi itu pernah pada waktu yang lampau terbalik gitu polaritasnya gitu loh, ya. Jadi kalau kita lihat ini geographic North Pole, ini magnetic North Pole, tapi pada waktu bumi terbalik ini terbalik gitu loh, ya. Ini jadi magnetic South Pole, ini magnetic North Pole di sini, ya. Ini yang terjadi kurang lebih 780.000 tahun yang lalu. Tapi itu juga bukan sesuatu yang terjadi sekali saja. Kalau kita lihat pada kurva ini, pada grafik ini ternyata nih kalau yang hitam ini adalah keadaan normal seperti sekarang, putih itu adalah masa-masa di mana medan magnetik bumi terbalik. Rupanya ini sering kali terjadi begitu ya. Ini sering kali terjadi pembalikan medan magnetik bumi. Ini rekamannya kita lihat dalam batuan. Tapi ada juga yang menarik. Ini ada masa-masa di mana nih zaman Cretaceous, di mana bumi itu selama puluhan juta tahun tidak mengalami pembalikan medan magnetik bumi. Ini kita sebut sebagai Cretaceous Quiet Zone begitu ya. Masa tenang pada zaman Cretaceous. Zaman Cretaceous ini kurang lebih kalau pakai bahasa populer zaman dinosaurus lah. Ya, zaman dinosaurus itu pada zaman Cretaceous begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi medan magnetik bumi ini bukan saja berubah yang harian, tahunan, bahkan pada waktu yang panjang bisa berubah sekalian begitu ya. Nah, ini yang kalau event-event yang antara 100 tahun sampai 2 tahun kita sebut sebagai secular variation atau ekskursi tadi yang terbalik aja atau pembalikan. Ada yang lebih panjang, ya, ada yang panjang sekali yang kita sebut sebagai super crown. Sebelah kanan seperti itu. Nah, yang sebelah kiri ini kira-kira adalah penyebabnya. Jadi kalau variasi medan magnetik bumi ini ordernya cuma perubahan pada menit sampai tahun, itu yang mempengaruhinya adalah medan dari luar. Nanti kita lihat salah satunya adalah aktivitas matahari. Kalau misalkan yang berubah itu adalah ordernya sekitar 300-500 tahun, ini mungkin ada konveksi pada inti bagian luar, ya. Tapi kalau lebih panjang lagi mungkin ini ada problem ada suatu mekanisme di dalam inti bagian dalam, ya. Kalau lebih daripada 10.000 tahun ini mungkin ada problem ada suatu perubahan dalam batas antara mantle dengan crack ya, core mantle boundary ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini terminologi yang biasa kita gunakan dan waktunya begitu ya. Ada yang kita sebut sebagai pulsation atau short-term fluctuation, ada yang perubahan variasi magnetik harian, nanti ada yang kita sebut sebagai badai magnetik, ada yang tadi secular variation, magnetic excursion dan lain-lainnya. Ini adalah durasinya. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf kalau bagi masyarakat awam kita masih belum bisa membayangkan kalau 100 juta tahun tuh kayak gimana sih eventnya gitu ya. Karena kan kita hidup manusia ini ordernya hanya puluhan tahun lah, sampai ratusan tahun lah. Tapi fenomena yang kita pelajari adalah fenomena yang terjadi pada jutaan tahun begitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin timbul lah, kok kita tahu sih bagaimana medan magnetik ini kelakuannya di masa yang lampau? Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasan kita bisa mempelajari karena di bumi ini ada mineral-mineral magnetik alamiah yang bersifat atau berfungsi sebagai recorder, sebagai perekam dari kelakuan medan magnetik bumi di masa yang lampau. Dan karena ada orang-orang seperti saya, beberapa yang lain, kita menamakan diri kita sebagai rock and paleomagnetis gitu ya. Jadi kita mengkaji rekaman medan magnetik bumi di masa lampau dengan melihat sifat kemagnetan dan magnetisasi yang ada pada materi-materi yang kita sebut sebagai recorder kita. Materi itu bisa, kalau batuan bisa lava, bisa sedimen, bahkan beberapa orang mereka melihat rekaman medan magnetik bumi pada gerabah begitu ya. Ini kita sebut sebagai arkeomagnetisme. Ini yang kita lakukan ya. Jadi kita bekerja memanfaatkan pengetahuan kita mengenai mineral magnetik alamiah. Salah satu dari keluarga mineral magnetik alamiah ini adalah keluarga besi titanium oksida.
dengan anggota-anggota salah satunya adalah magnetite dan hematite ya. Kedua mineral ini bisa menjadi perekam bagi kelakuan medan magnetik bumi di masa yang lampau ya. Nah, ini adalah salah satu yang kita lakukan. Ini disertasi dari Ibu Kartika Hajar Kirana sekarang di Universitas Padjadjaran. Dia melihat bagaimana rekaman medan magnetik yang ada pada sedimen dari Danau Tauti begitu ya. Jadi Bu Tika melakukan sebuah pemodelan begitu kan. Nah, beliau menunjukkan bahwa Danau Tauti itu juga merekam medan magnetik bumi secara dengan resolusi tinggi. Salah satunya Bu Kartika bisa menunjukkan bahwa sedimen di Danau Tauti juga merekam apa yang kita sebut sebagai event Lasham di sini begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga rekaman yang lain. Ini adalah rekaman pada danau pada katakanlah 10.000 tahun terakhir. Jadi kalau saya ambil sedimennya, saya ukur magnetiknya, ternyata deklinasinya dan inklinasinya berubah-ubah gitu loh. Ya, ini salah satu bukti bahwa medan magnetik bumi itu berubah-ubah. Ini rekamannya pada 10.000 tahun terakhir begitu. Ya. Nah, ada juga orang-orang seperti Pak Laodeng Koimani ini yang melihatnya bukan dari sedimen tapi dari batuan beku begitu ya. Jadi batuan beku ini terjadi dalam temperatur tinggi kemudian mendingin. Pada saat mendingin itu maka batuan tersebut merekam medan magnetik bumi pada saat dia terbentuk ya. Dengan mengambil sampel tersebut, mempelajari di lab, kita bisa tahu ini dulu waktu dia terbentuk posisinya di mana begitu ya. Atau kelakuannya seperti apa. Ini yang kita sebut sebagai paleomagnetis begitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita bisa melihat ada batuan yang umurnya berbeda-beda pada satu tempat begitu ya. Nah, ini misalkan ada layer seperti ini, dengan adanya layer ini kita bisa melihat, oh ternyata beda-beda. Ini sekarang rekamannya seperti ini, dulu rekamannya seperti ini, dulu rekamannya lain lagi begitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ternyata oh dulu mungkin ini tempat ini berpindah-pindah gitu loh. Ya. Berpindah-pindah. Misalkan kalau dulu posisinya begini mungkin dulu lokasinya di sini begitu ya. Terus nanti posisinya pindah ke sini. Ya. Ini yang kemudian menjadi dasar dari paleomagnetism. Ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa memang lempeng-lempeng bumi ini kemudian saling bergerak begitu ya. Salah satu gerak yang paling yang bisa kita lihat sekarang adalah bagaimana anak benua India itu pecah dari Antartika dan menumbuk Asia. Tumbukan dari anak benua India ke benua Asia menghasilkan apa yang sekarang kita kenal sebagai pegunungan Himalaya begitu ya. Salah satu yang lain lagi yang mungkin sama-sama menarik adalah bagaimana Afrika dan Amerika Selatan itu dulunya pernah bersatu, terus kemudian pecah begitu ya, seperti itu. Oke, kalau di Indonesia mungkin yang paling drastis adalah bagaimana Pulau Papua itu pecah dari Australia begitu ya, kemudian bergerak ke utara sehingga Papua dan Australia terpisah begitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kalau kita sudah tahu kelakuannya, kira-kira penyebabnya apa sih yang menghasilkan medan magnetik bumi? Nah, ini yang salah satu yang menarik tadi ya. Jadi kita hanya tahu secara samar-samar mengenai bagaimana medan magnetik bumi ini dibangkitkan. Yang kita tahu adalah mungkin ada fluida yang fluida konduktif dalam inti bagian luar bumi yang kemudian menjadi generator bagi medan magnetik ini. Ini yang kita sebut sebagai teori dinamo. Jadi kita lihat teori dinamo seperti apa. Jadi prinsipnya sangat sederhana, tapi fisiknya tidak diketahui dengan pasti ya. Kalau kata Einstein, ini adalah salah satu dari 5 persoalan tersulit dalam fisika. Nah, kalau Einstein udah bilang persoalan tersulit, saya nggak usah tahu lah yang 4 lagi. Saya kerja dengan yang satu ini aja udah cukup barangkali ya. Jadi salah satu masalah yang kita tidak ketahui adalah bagaimana sifat fisis dari bahan yang ada di dalam bumi. Ya. Nah, secara sederhana, teori dinamo ini gampang. Jadi seolah ada sebuah lempeng yang berputar, lempengnya bersifat konduktif. Kalau Bapak Ibu masih membayangkan kalau konduktor itu berputar, maka akan ada arus. Nah, arus akan menghasilkan medan magnet, kan begitu ya, sederhana kan? Nah, tapi kalau dibawa ke dalam bumi, nah ini ada susah.
Nah, kita hanya bisa menduga-duga bahwa di dalam bumi ini terjadi pergerakan dari inti bagian luar. Kita tahu dari seismologi bahwa inti bagian luar ini sifatnya adalah liquid, bukan solid seperti bagian dalam. Ya. Nah, yang gerakan perputaran dari inti bagian luar ini yang kemudian kita tengarai sebagai aliran dari bahan yang sifatnya konduktif, gitu ya. Kemudian menghasilkan medan magnetik. Jadi kalau pakai kaidah tangan kanan, kalau saya punya arus begini, ya, maka ada medan magnetik ke arah jempol ini, begitu ya. Sederhana secara prinsip, tapi rumit, begitu ya. Ya. Nah ini kira-kira modelnya lah ya, salah satu modelnya. Jadi kita ini punya inti bagian luar yang kurang lebih ketebalannya sekitar 2.270 km. Terdiri dari iron besi dan nikel. Sementara kita juga punya inti bagian dalam yang padat, begitu ya. Nah ini gerakan dari inti bagian luar ini yang kita tengarai sebagai penyebab dari medan magnetik bumi, begitu ya. Nah ini kalau dimodelkan ini ada model ini rada-rada rumit, begitu ya. Kalau pakai bahasa yang sederhana, saya bisa mengerti bumi berputarnya begini, medan magnetiknya begini kan. Nah, tapi kalau tadi bumi terbalik gimana? Nah, ini jadi susah. Ya. Jadi mungkin modelnya jadi susah ya. Jadi bukan hal yang mudah. Jadi kalau di antara adik-adik mahasiswa ada yang mau doktornya dalam bidang pembalikan medan magnetik bumi, ini masih terbuka peluang, begitu ya. Karena banyak hal yang masih belum diketahui mengenai hal ini. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa model sederhana lah. Kok bisa medan magnetik buminya terbalik, begitu ya. Nah, salah satu yang dulu didengung-dengungkan, diduga orang adalah bumi pernah dihantam oleh meteor. Ya, meteorit besar sehingga bumi mengalami guncangan. Guncangannya kemudian menyebabkan aliran inti bagian luar terganggu sehingga terbalik, begitu ya. Nah, tapi sekarang ada beberapa orang mengatakan, oke, mungkin modelnya nggak sedramatis itu gitu loh. Karena rupanya bumi terbalik itu, polaritasnya lebih sering daripada bumi dihantam meteor besar, begitu loh. Ya. Nah, salah satu yang sekarang dibayangkan orang adalah tadi, ada bagian yang agak rumit antara batas antara mantel dengan inti bagian luar. Kira-kira begini aja, kalau sekarang ada lempeng benua, gitu ya, terus masuk ke dalam mantel, ini kita nyebutnya sebagai zona subduksi, begitu ya. Kita bisa berpikir mungkin itu juga sama juga, begitu ya. Jadi mungkin ada bagian mantel yang kemudian masuk ke dalam inti bagian luar, atau sebaliknya ada inti bagian luar yang kemudian muncul ke mantel. Ini bisa jadi salah satu yang memicu perubahan dari aliran luar. Ya. Nah, kemudian tadi ada yang kita sebut sebagai pemetaan dan pemodelan medan magnetik bumi. Tadi saya cerita mengenai kutub geomagnetik, begitu ya. Jadi ini sesuatu yang rekonstruksi, begitu ya. Jadi ada kebutuhan yang sangat penting, esensial. Misalkan gini, sebetulnya medan magnetik bumi itu arahnya atau koreksinya berapa sih di tempat tertentu, gitu loh. Ya. Ini hal yang mudah. Nah, ini yang kemudian dimodelkan, ya. Jadi ada sebuah network jaringan dari stasiun pengamatan medan magnetik bumi di seluruh bumi. Kalau nggak salah ada ratusan lah. Kalau Bapak Ibu lihat ada 2 di Indonesia, satu di Serpong, satu lagi di Lombok, di Lombok, begitu ya. Nah, ini stasiun-stasiun ini mengukur medan magnetik bumi secara continuous 24 jam. Kemudian hasilnya dikirimkan ke beberapa center, begitu. Kemudian dilakukan pemodelan, ya, dilakukan pemodelan sehingga kita bisa punya kira-kira peta geomagnetik seperti apa, begitu ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kebetulan senang dengan fisika, sebetulnya pemodelannya mudah ya, secara teori mudah. Jadi kira-kira beginilah, kalau Bapak punya observasi, kemudian katakanlah waktu, kemudian ada sebuah data, kemudian Bapak plot.
Nanti Bapak melakukan modeling, oh kalau modeling kayak ini saya pakai garis lurus gitu loh. Jadi model saya adalah model persamaan garis lurus Y sama dengan AX tambah B begitu ya. Nah, kalau untuk medan magnetik bumi agak susah dikit. Pengamatannya di seluruh dunia, modelnya kita sebut sebagai fungsi harmonik bola. Ya, kita buat fungsi harmonik bola, sehingga nanti kita bisa tahu berapa nilai dari medan tersebut pada setiap tempat di permukaan bumi. Itu yang kita modelkan. Dan ini disebut sebagai IGRF, International Geomagnetic Reference Frame. Ini yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali, begitu ya. Nah, misalkan ini adalah peta modeling untuk tahun 2015. Ini adalah peta deklinasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Indonesia ini kita nggak begitu peduli sama medan magnetik bumi. Kenapa? Karena deklinasinya 0 atau mendekati 0 lah. Ya. Artinya kompas kita, kalau kita baca kompas kita, itu utaranya masih tetap utara aja lah. Paling geser-geser 1 derajat. Tapi coba bayangkan, kalau Bapak Ibu ada di New York gitu loh. Ya, New York kurang lebih di sini lah. Ya. Kompas Bapak akan off sekitar 20 derajat. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan pada waktu yang lalu di mana kita tidak punya GPS, bagaimana kapten kapal di laut atau pilot pesawat harus mengarahkan pesawatnya atau kapalnya. Kalau hanya bermodalkan kompas. Maka mereka perlu model ini gitu loh untuk melakukan koreksi terhadap arah yang dibaca oleh kompas tersebut gitu. Itu salah satu guna utama dari si peta ini, ya. Peta ini melakukan koreksi, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita di Indonesia mungkin kita nggak begitu peduli ya nggak apa-apa. Tapi di tempat lain ini menjadi hal yang sangat signifikan karena akan mengubah akan mempengaruhi bacaan kompas Bapak dan Ibu. Ya. Di beberapa negara kompasnya sudah di adjust. Oke, kalau Anda menggunakan kompas di sini, maka Anda harus menggunakan pengaturan tertentu supaya kompasnya betul-betul bisa menuju ke arah utara di situ ya. Oke ya. Nah ini kalau yang tadi ini adalah nilai deklinasinya, ini adalah perubahannya. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini berubah juga ya. Di beberapa tempat perubahannya bisa sekitar 0,4 derajat per tahun. Ya, jadi ini sesuatu yang berubah cukup signifikan ya. Oke. Nah, ini inklinasi. Sekali lagi, kita di Indonesia ini mungkin nggak begitu peduli, nggak apa-apa, inklinasinya nggak gede-gede amat begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ada di negara-negara di sini, tadi saya sebut di Jerman tuh 67 derajat ya inklinasinya gitu ya. Di Afrika Selatan tadi minus 60 sekian derajat begitu ya. Jadi ini sangat signifikan. Ini perubahannya juga. Nah ini adalah intensitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kita ini sekarang Indonesia berada di tempat yang katakanlah nggak heboh-heboh amat lah ya. Kita sekitar 40.000 nanotesla. Tapi ada beberapa tempat ini yang kita sebut sebagai kutubnya, ya, kutubnya tinggi. Atau ada tempat yang relatif rendah begitu ya di sini. Ini perubahannya juga. Nah, ini yang kemudian sekarang banyak diberitakan orang bagaimana medan magnetik ini berubah dengan sangat cepat. Kalau Bapak lihat di sini, ini dalam 50 tahun dari tahun 1904 sampai 48 cuma segini gitu loh. Tapi sekarang dalam waktu 13 tahun pindahnya segini gitu loh. Artinya apa? Artinya sekarang mungkin kita harus lebih sering mengoreksi model kita. Kalau tadi yang IGRF itu dibuat 5 tahun sekali, sekarang mungkin harus dibuat tiap 3 tahun atau 2 tahun, atau bahkan setiap tahun begitu loh. Karena medan magnetik buminya berubah cepat begitu. Ya. Jadi kita harus membuat atau fisika bumi mungkin pernah dengar mengenai metode magnetik begitu. Nah ini kita harus tahu ini sekarang model yang dipakai seperti apa, ya. Atau misalkan teman-teman di perminyakan ini kalau mereka ngebor yang mudah ngebornya ada yang vertikal, tapi kadang-kadang mereka harus ngebor secara
miring gitu loh ya, bor miring. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa menentukan miringnya benar gitu loh, ya. Jadi mereka perlu informasi yang akurat mengenai arah medan magnetik bumi di tempat itu, ya. Nah, sekarang yang menarik lagi adalah pengoperasian satelit. Jadi sekarang kalau kita mengoperasikan satelit itu salah satu yang digunakan untuk mengoperasikan satelit adalah pengetahuan kita mengenai medan magnetik bumi gitu loh, ya. Jadi kita tahu ini orbitnya bakal seperti apa dengan mengikuti medan magnetik bumi. Nah, kalau ada gangguan terhadap medan magnetik bumi, maka pengoperasian satelit juga bisa terganggu gitu, ya. Oke. Nah, ini saya mau cerita aja pengalaman pribadi saya lah. Saya dulu sekolah tadi disebutkan oleh Pak Hamdi, saya sekolah di Kanada. Ini kota tempat saya tinggal di St. John's, Kanada, begitu ya. Nah, ini tempatnya di sini. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat, ini kan Mekah di sini Pak ya. Kalau saya harus sholat dari St. John ke sini, kira-kira kalau saya baca kompas, harusnya kompas saya menuju ke arah mana? Kalau lihat di sini, harusnya tenggara gitu loh. Ya, harusnya tenggara gitu loh. Ya. Tapi waktu saya di Kanada, saya baru tahu, oh enggak, kamu harus mengarahkan kompas kamu ke arah timur laut gitu loh. Ya, jadi bukan ke sini arahnya, tapi ke sini gitu loh. Kenapa? Karena di sini kompas saya tidak menuju ke arah utara gitu loh. Kompas saya di sini menunjuk ke arah medan magnetik bumi di sini gitu. Kutub medan magnetik. Jadi utara yang ditunjukkan oleh kompas saya bukan ke sini, bukan ke atas, tapi ke sana gitu loh. Sehingga saya harus melakukan adjustment terhadap arah saya ini, ya. Oke. Nah, sekarang begitu kita cerita mengenai community dan lain-lain, ini jadi penting ini, interaksi antara medan magnetik bumi dengan aktivitas matahari. Nanti kita akan cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai solar wind, space weather, dan geomagnetic storm. Ya, badai magnetik seperti apa. Ya. Jadi kira-kira kalau saya punya aktivitas matahari, corona seperti ini, maka akan mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai solar wind. Nah, solar wind ini akan berinteraksi dengan magnetosfer. Jadi ada semacam ya. Oke. Tadi gitu ya. Jadi kalau sekarang saya punya solar wind, nah ini dia akan dibelokkan Bostock ini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai magnetosit. Jadi ini adalah tempat di mana Bostock ini bereaksi kemudian akan dikompensasi oleh medan magnetik bumi. Ini yang kita sebut sebagai magnetopause ini gitu ya. Jadi selain melindungi bumi dari solar wind, juga medan magnetik tinggi yang berasal dari atas kita. Kalau Bapak mungkin pelajaran waktu di SMA atau waktu pelajaran di tingkat 1 di perguruan tinggi, ada gaya yang kita sebut sebagai F sama dengan Q, V cross B, begitu loh. Ya. Jadi sekarang kalau saya punya partikel bermuatan masuk ke medan magnetik, maka partikel tersebut akan mengalami gaya yang besarnya sama dengan Q dikali V cross B, begitu ya. Nah, ini gaya ini bisa sangat besar, bukan sangat besar, gaya ini bisa signifikan kalau partikelnya bermuatan tinggi atau partikelnya bergerak dengan cepat begitu loh, ya. Nah, ini yang jadi menarik gitu. Jadi kalau saya punya partikel di sini, maka partikel itu kan dipantulkan gitu loh, ya. Jadi ini bumi ini bertindak sebagai pelindung bagi yang solar wind maupun dari sinar kosmis yang masuk ke dalam bumi tadi, ya. Ya. Nah, interaksi dalam magnetosfer ini kita sebut sebagai space weather. Jadi mungkin saya belum mendapatkan istilah yang bagus dalam bahasa Indonesianya. Kalau disebut sebagai cuaca angkasa kayaknya nggak enak. Tapi untuk sementara saya akan sebut sebagai space weather saja. Ya. Jadi space weather ini akan dipengaruhi oleh solar wind. Jadi kalau aktivitas mataharinya lemah, solar wind lemah, maka si magnetosfernya ini akan mengembang. Sebaiknya kalau solar windnya kuat, maka magnetosfernya ini akan mengecil. Nah, ada saat-saat di mana intensitas medan magnetik bumi itu meningkat besar, meningkat tajam, ini yang kita sebut sebagai
badai geomagnetik atau geomagnetic storm ya. Nah, ini geomagnetic storm ini bisa terjadi pada saat ada yang kita sebut sebagai erupsi CME atau coronal mass ejection. Jadi di matahari ada aktivitas di corona yang luar biasa, ini menghasilkan gelombang kejut pada tata surya kita ya. Nah, ini kemudian mengganggu magnetosfer kita sehingga muncullah badai geomagnetik ya. Nah, badai geomagnetik itu sebetulnya sudah sudah terjadi sejak bumi ini ada. Cuman dulu karena kita tidak aware, tidak tahu, nggak pengaruh gitu loh ya. Nah, medan magnetik geomagnetic storm ini baru dikenali mungkin baru pada abad ke-19 ya. Pada saat itu ada kerusakan jaringan telegraf secara massal di berbagai tempat di dunia. Tapi waktu itu orang tidak mengaitkan itu dengan medan magnetik bumi. Sampai nanti ada pengukuran salah satu di Bombay yang menunjukkan ada aktivitas magnetik yang luar biasa pada hari tersebut ya. Jadi ini ada beberapa gangguan yang lain, misalkan ada kerusakan jaringan listrik di Kanada dengan kerusakan satelit NASA begitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya contohkan. Jadi di Bombay itu sudah ada stasiun yang mengukur kemagnetan begitu. Nah, ternyata pada saat di mana kabel-kabel telegraf putus itu bertepatan dengan saat ini gitu loh. Jadi rupanya ada perubahan medan magnetik bumi. Ini yang sekarang kita kenal sebagai geomagnetic storm, jadi badai geomagnetik begitu ya. Tapi ini rekamannya masih belum bagus-bagus amat begitu ya. Nah, ini yang berikutnya, ini yang badai magnetik yang terekam di Jepang di Kakioka pada tanggal 13 sampai 15 September 89 ya. Ini kelihatan nih ada fase persiapannya begitu ya, ada mulai kemudian gangguan terus balik lagi gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai geomagnetic storm. Jadi medan magnetik bumi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, tadi kita lihat tahun 89 itu apa yang terjadi? Tahun 89 itu ada kerusakan jaringan listrik di Kanada. Kanada itu kebetulan berada pada lintang yang tinggi. Jadi yang akibat dari adanya medan magnetik bumi yang ini ada medan induksi elektromagnetik gitu loh. Ya, sehingga kemudian medan elektromagnetik itu kemudian membebani jaringan listrik sehingga kemudian down begitu ya. Nah, dulu waktu itu terjadi orang tidak menyangka bahwa medan magnetik bumi itu badainya itu bisa mengganggu jaringan listrik begitu kan. Tapi kalau sekarang karena udah tahu, kita sudah bisa tangani, jadi sudah nggak ada kejadian lagi sekarang bahwa medan geomagnetic storm itu mengakibatkan kerusakan jaringan begitu ya. Nah, itu tahun 89. Tahun 2003 sama juga begitu loh. Ya. Ini tahun 2000 ini rekaman yang lain sama-sama di Kakioka juga begitu ya. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa ada perubahan dari medan magnetik komponen X-nya dan medan listrik komponen Y-nya ini kan. Ini perubahannya besar sekali gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian ditengarai sebagai salah satu yang mengganggu sistem pengendalian dari satelit gitu ya. Karena waktu itu mungkin yang merancang satelit mereka tidak mengantisipasi bahwa medan magnetik bumi bisa berubah sampai sedemikian besar begitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin secara umum kalau saya boleh akhiri, jadi mungkin kalau di Indonesia ini kita termasuk daerah yang secara magnetik nih quiet zone ya. Cuman ini ada masalah nih sedikit nih. Sekarang ini hidup kita ini termasuk acara yang kita selenggarakan ini bergantung pada telekomunikasi. Seberapa bagus jaringan internet dan lain-lain. Nah, begitu kita makin banyak bergantung kepada internet, maka ada kemungkinan gangguan-gangguan yang terjadi pada atmosfer kita karena ada perubahan medan magnetik bumi bisa jadi masalah. Mudah-mudahan para insinyur yang merancang satelit, yang merancang komunikasi internet, yang merancang yang merancang untuk transfer online, perbankan sudah mengantisipasi hal-hal ini gitu. Kita tidak ingin satu waktu karena ada badai geomagnetik kita nggak bisa transfer gitu loh ya. Nanti sekarang kalau dalam keadaan kayak gini jadi masalah ya. Jadi
Mungkin ini sesuatu yang barangkali kita bisa pelajari bagi adik-adik yang mungkin baru di S1 atau baru lulus S2, mana tahu berminat untuk belajar mengenai kemagnetan ini, termasuk magnetan angkasa, sangat diharapkan ya. Karena salah satu bidang yang katakanlah kita di Indonesia ini belum berkembang adalah bagaimana mengenai sifat kemagnetan di angkasa begitu. Ya. Baik Pak Hamdi, saya akhiri dulu penjelasan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.